Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Aditya Ramadhani, NIM 2023 11 dan kedua dari kelas Sistem Kontrol Fasi kelas B yang diambil oleh dosen Pak Bayu Haji. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang rule set fasi dan penerapannya. Untuk daftar isinya akan membahas tentang konsep dasar rule set, linguistik variabel dalam sistem fasi, struktur aturan fasi, rule base pada sistem fasi, proses inferensi pada fasi controller, dan penerapan rule set fasi di industri. Yang pertama ada konsep dasar dari rule set. Rule set adalah kumpulan aturan logika yang digunakan dalam sistem fasi untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi input. Aturan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk if then yang menyerupai cara manusia untuk mengambil keputusan berdasarkan pengalaman atau pengetahuan. Dalam contohnya adalah if temperature is high. Nah, aturan tersebut menunjukkan bahwa jika suhunya tinggi, maka sistem akan meningkatkan kecepatan kipas untuk menurunkan suhunya. Jadi ada variabel input dan output. Sistem fasi menggunakan dua jenis variabel utama, yaitu input variable dan output variable. Variabel input merupakan kondisi yang diamati oleh sistem, sedangkan variabel output adalah respon atau aksi yang dihasilkan oleh sistem kontrol. Dalam sistem kontrol industri, input biasanya berupa parameter proses seperti suhu, tekanan, atau error sistem. Sedangkan output berupa sinyal kontrol yang diberikan ke aktuator. Lanjut ada linguistik variabel dalam sistem fasi. Berbeda dengan logika klasik yang hanya menggunakan nilai pasti, fasi logik menggunakan linguistic variable, yaitu nilai yang dinyatakan dalam bahasa manusia seperti rendah, sedang, dan tinggi. Setiap linguistic variable direpresentasikan menggunakan membership function yang menunjukkan tingkat keanggotaan suatu penilai terhadap suatu kategori fasi. Contoh pada variabel error adalah negative large atau NL, negative small atau NS, zero atau Z, PS, dan positive large atau PL. Dengan pendekatan ini, sistem fasi dapat menangani ketidakpastian dan variasi nilai yang terjadi pada sistem nyata. Lanjut struktur aturan fasi. Setiap rule terdiri dari dua bagian utama, yaitu antecedent dan konsekuen. Antecedent merupakan bagian kondisi yang memeriksa nilai input, sedangkan konsekuen merupakan bagian yang menentukan output dari sistem. Contohnya adalah bentuk umum dengan rule fasi seperti ini. If input is A, and input is B, then output is C. Nah, dalam proses komputasi fasi, operator N biasanya diimplementasikan menggunakan operasi minimum, sedangkan OR menggunakan operasi maksimum. Nah, ada proses evaluasi rule. Dalam fasi controller, rule diproses melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah falsification, yaitu proses mengubah nilai input numerik menjadi fasi menggunakan membership function. Setelah itu dilakukan rule evaluation, yaitu menghitung kekuatan setiap rule berdasarkan kondisi input. Selanjutnya, hasil dari semua rule digabungkan melalui proses aggregation. Tahap terakhir adalah diffusification, yaitu mengubah hasil dapat digunakan sebagai sinyal kontrol sistem. Melalui proses ini, sistem fasi mampu menghasilkan keputusan yang fleksibel dan mendekati cara berpikir manusia. Selanjutnya ada pengenalan rule set fasi di industri. Dalam sistem industri modern, rule set fasi digunakan untuk membantu sistem kontrol mengambil keputusan berdasarkan kondisi proses yang berubah-ubah. Pendekatan ini memungkinkan sistem mengatur variabel proses seperti suhu, tekanan, dan aliran fluida secara lebih fleksibel dibandingkan metode kontrol konvensional. Sistem fasi dapat menangani ketidakpastian dan dinamika sistem yang kompleks sehingga sering digunakan dalam berbagai aplikasi kontrol industri. Nah, untuk penerapannya adalah pada sistem boiler. Boiler merupakan komponen utama dalam sistem pembangkit listrik yang berfungsi untuk menghasilkan uap dengan cara memanaskan air menggunakan energi dari bahan bakar. Uap yang dihasilkan kemudian digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Dalam operasi boiler terdapat beberapa variabel penting yang harus dikontrol,
seperti suhu, tekanan, dan aliran bahan bakar. Jika variabel tersebut tidak dikendalikan dengan baik, maka dapat terjadi fluktuasi proses yang dapat menurunkan efisiensi pembangkit. Oleh karena itu, sistem kontrol yang stabil sangat dibutuhkan dalam power plant control system. Selanjutnya ada rule set pada sistem boiler. Pada sistem boiler, rule set fasi digunakan untuk menentukan kontrol berdasarkan kondisi variabel proses seperti suhu, tekanan, dan level air. Dengan menggunakan aturan berbasis fasi logik, sistem dapat menyesuaikan aliran bahan bakar atau air secara otomatis untuk menjaga stabilitas operasi dalam power plant control system. Selanjutnya ada kontrol aliran bahan bakar boiler. Di sini rule yang pertama adalah tentang ini. Rule ini digunakan untuk mencegah kondisi overheat pada sistem boiler dengan menjaga kondisi overheating pada boiler akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Adapun efek terhadap sistem adalah mengurangi aliran bahan bakar untuk membantu menstabilkan suhu dan tekanan agar tetap dalam batas operasi yang aman. Ada pula variabel inputnya adalah berupa temperatur dan pressure yang terbagi atas 4 buah variabel, yaitu low, normal, high, dan very high. Pada temperatur dan untuk pressure ada low, normal, dan high dengan satuan bar. Ada pula outputnya adalah berupa himpunan linguistik full flow, yaitu increase, maintain, decrease, dan strong decrease. Yang mana nilainya ini akan menghasilkan output berupa valve opening, persentase terbukanya valve. Nah, di sini ada rule set untuk kontrol aliran bahan bakar. Rule yang pertama adalah increase full flow. Nah, yang akan dilakukan jika temperaturnya rendah dan tekanannya juga rendah, maka aliran bahan bakar akan dinaikkan. Rule kedua adalah maintain full flow, yang mana jika temperaturnya normal dan tekanannya juga normal, maka aliran bahan bakar akan dipertahankan. Yang ketiga adalah pengurangan aliran bahan bakar. Rule ketiga, yang mana jika temperaturnya adalah tinggi dan tekanannya juga tinggi, maka aliran bahan bakar akan dikurangi. Ini adalah rule yang keempat adalah pengurangan kuat dari aliran bahan bakar. Jika tekanannya sangat tinggi dan jika suhunya sangat tinggi dan tekanannya juga tinggi, maka aliran bahan bakar akan di strong decrease atau sangat dikurangi. Di sini adalah hubungan rule set kontrol bahan bakar dalam tampilan tabelnya. Di sini kita bisa mengetahui selain kontrol terhadap masukan antara aliran bahan bakar, di sini juga ada kontrol tekanan uap boiler, yang mana rule ini digunakan untuk meningkatkan produksi uap ketika tekanan boiler menurun, dengan tujuan digunakan ketika uap di dalam boiler menurun sehingga produksi energi menjadi tidak optimal. Ada pula efeknya adalah dapat meningkatkan proses pembakaran sehingga produksi uap dan tekanan boiler kembali meningkat. Ada kontrol level air pada boiler. Rule ini digunakan untuk menjaga level air dalam boiler agar tetap aman dan mencegah kerusakan pada sistem pemanas, dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan air dalam boiler agar proses pembentukan uap tetap berlangsung. Ada pula efeknya adalah peningkatan aliran air umpan yang akan mencegah kerusakan pada pipa pemanas akibat kekurangan air. Kesimpulan, rule set dalam fasi logik merupakan kumpulan aturan berbasis if then yang digunakan untuk menentukan aksi kontrol berdasarkan kondisi variabel proses. Ciri utama dari rule set adalah menggunakan linguistik variable yang akan memproses beberapa kondisi input secara bersamaan, serta menghasilkan keputusan kontrol yang bersifat adaptif terhadap perubahan sistem. Rule set pada fuzzy logic menggunakan aturan if then berbasis linguistik variable untuk mengolah variabel proses seperti suhu, tekanan, dan level air sehingga fuzzy logic controller dapat mengatur operasi boiler secara adaptif, stabil, dan efisien dalam sistem power plant control system. Sekian dan terima kasih atas presentasi materi saya pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.